Maka alhamdulillah kita sekali lagi bersyukur. Kalau seandainya malaikat itu menunjukkan surga, pasti kita semua ini semangat, ya. Sayang surga ini tidak ditampakkan oleh Allah, cuma kita membaca di Al-Quran. Jadi kalau seandainya surga ini ditunjukkan, ya, dalam sebuah hadis itu malaikat berkata begitu. Kalau seandainya surga ini ditunjukkan, maka kita semua pasti akan berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maupun sebaliknya, kalau seandainya neraka itu ditunjukkan itu bagaimana neraka, pasti kita semua akan takut, ya, menjauhi dosa seperti itu. Dan insya Allah malam hari ini saya yakin, kita semua yakin, insya Allah kita mendapatkan banyak berkah, banyak rahmat dari Allah. Dan insya Allah kita berdoa, kita semua ini bukan orang suci, Pak, ya, bukan orang suci. Kita semua ini ditutupi oleh Allah, aib kita ditutupi oleh Allah, keburukan kita ditutupi oleh Allah, dosa-dosa masa lalu itu ditutupi oleh Allah. Maka tidak ada orang yang suci, orang yang sempurna. Apalagi saya yang masih muda ini, tidak menggurui, saya ini juga banyak kekurangan. Jadi saya juga menasihati diri saya pribadi. Di dalam surat yang sering kita baca itu wal asr, ya, sesungguhnya demi waktu semua orang itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, ya. Jadi kita saling ingat mengingatkan semua, Pak, ya, seperti itu. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, sedikit yang ingin sama-sama kita bahas mengenai surat Yasin. Surat Yasin itu luar biasa fadilahnya banyak, Pak, ya. Jadi surat Yasin ini bukan cuma untuk kematian. Di dalam surat Yasin itu kalau kita mau merenungi maknanya, artinya itu memberikan kita ini kekuatan iman, memberikan kita semangat dalam hidup dan tidak takut kematian. Surat Yasin itu seperti itu. Jadi di dalam surat Yasin itu di ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu terjemahannya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini maksudnya hadirin sekalian, jadi orang-orang itu kalau di peribahasa anak-anak kita, ya, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan gelar, manusia mati meninggalkan nama. Nah, itu peribahasa itu. Jadi di sini firman-Nya ini, sesungguhnya kami menghidupkan namanya orang-orang yang sudah mati. Maka hadirin sekalian, ketika ada orang meninggal disebut kebaikannya satu saja, itu luar biasa. Allah berikan kemuliaan kepada almarhum-almarhumah yang kita sebut kebaikannya. Sebab namanya terus hidup seperti itu. Nah, namun sebaliknya kalau orang yang disebut keburukannya itu yang siksa, ya, menderita, itu dikirimkan dosa yang terus mengalir. Jadi orang yang meninggal namanya masih dikenang, namanya harum, itu luar biasa, terus dikirimi pahala. Maka dari ayat ini kita diajarkan, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki nama yang harum, ya, nama yang baik, supaya nanti ketika kita sudah meninggal, itu anak cucu mengenang kita dengan kebaikan kita. Kemudian di ayat ini mengajarkan kepada kita juga bahwasanya kita semua pasti akan mati, Pak, ya. Kita semua pasti akan mati. Kita pasti mati, tapi usahakan sumber pahala kita tidak pernah berhenti. Ini bagus kata-katanya. Kita pasti mati, tapi usahakan ada sumber pahala yang tidak pernah berhenti. Hidup kita pasti berakhir, tapi usahakan pahala kita terus mengalir. Ini orang yang luar biasa, ya. Ini tadi dengan pahala jariah tadi, dengan pahala jariah. Maka luar biasa kalau kita ini jadi orang yang namanya harum, ada amal jariah, ya. Terutama kita sebagai suami, sebagai imam dalam rumah tangga, mari kita jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jadi teladan yang baik buat anak istri kita lindungi anak istri kita berikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita berikan sedekah jariah kepada keluarga kita. Itu amal jariah kan ada 3, ya. Yang ketiga apa? Selalu mendoakan orang tua kita. Itu amal jariah yang terus mengalir. Kemudian di ayat yang tadi yang kita baca tadi ada kalimat salamun
qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu artinya kalimat ini adalah ucapan selamat dari para malaikat. Ucapan selamat dari para malaikat. Namun ini ucapan ini nanti akan disampaikan ketika kita masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita masuk surga, para malaikat bilang selamat datang wahai hamba-hamba yang soleh. Allah sedang menantimu, Allah senang, Allah senyum, kalian juga senyum. Itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Ayat selanjutnya apa Pak? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, itu kebalikan dari salamun tadi. Jadi wamtazul itu kelompok orang-orang yang jahat, orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni. Jadi malaikat bilang, wahai kelompok wamtazul, tolong minggir, jangan gabung sama ini kelompok salamun. Tempatmu bukan di sini, belum diampuni dosamu. Jadi ini kalimat yang sangat kita nantikan ketika kita nanti setelah dari hari pengadilan kita akan masuk ke surga, kita akan disambut seperti itu. Namun di ayat yang lain yang tadi Pak Ustadz bacakan yang sering kita dengar, ada kalimat yang bagus juga, ya, ucapan selamat dari malaikat ketika kita sakaratul maut. Jadi orang kalau sakaratul maut itu kalau dia orang baik disambut oleh malaikat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini juga kalimat selamat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang harum, keluarlah, ruhmu harum, keluar. Kamu orang yang baik, ruhmu harum, keluarlah. Allah senyum kepadamu, Allah senang kepadamu. Ini cita-cita kita semua Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau kita semua ini orang yang baik, ketika meninggal itu disambut oleh malaikat dengan kalimat itu, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Maka kita semua harus menjadi orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah tadi. Jiwa mutmainnah tadi. Jiwa mutmainnah itu jiwa yang tadi, yang selalu hatinya itu selalu tenang, selalu ridho, ikhlas. Apapun yang Allah takdirkan kita ikhlas, gitu kan. Itu kenapa ada satu doa yang insya Allah kita semua, insya Allah kita pernah dengar, insya Allah ada yang hafal. Raditu billah birobba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu sampai berjanji, barang siapa yang membaca doa ini, direnungi, diresapi betul-betul, kalau dia membacanya malam, paginya dia meninggal, dia masuk surga. Atau paginya dia baca, siangnya meninggal, masuk surga. Yang penting mau merenungi, meresapi doa ini. Jadi raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya senang Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau yang memiliki kekuasaan terhadapku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, aku terima, ya Allah, aku senang. Saya sehat, saya sakit, saya terima, saya ridho, ya Allah. Ada uang banyak, uang sedikit, saya ridho, ya Allah. Saya tidak melihat rezeki yang Engkau berikan, ya Allah, tapi saya melihat Engkaulah yang memberikan. Misalnya begini Pak, bapak-bapak dikasih cindera mata oleh wali kota. Wali kota biarpun beliau orang sebelah, tapi ketika kita diberikan cindera mata kan kita senang Pak, ya. Senang sekali. Meskipun cindera mata itu murah. Atau mungkin kita diberikan kaos sama Pak Presiden, kaosnya itu cuma harga 50.000. Tapi kalau kita bawa kemana-mana kan kita bangga, senang. Begitupun orang yang memiliki jiwa mutmainnah tadi, dia ridho. Apapun dalam hidup itu dia tidak melihat, yang penting Allah ridho kepadanya. Jadi raditu billah itu, ya Allah, saya senang Engkau Tuhanku, ya Allah. Saya akan berusaha sekuat tenaga menjadi yang baik. Itu raditu billah, itu ridho. Orang yang qanaah itu juga termasuk orang yang ridho. Pokoknya selalu bersyukur terus dalam hidup ini. Jadi dia tidak melihat apa yang kurang, tapi dia melihat kelebihan-kelebihan tadi. Ada orang yang mungkin kakinya ini diamputasi yang kiri, dia tidak sedih. Dia bilang, saya ridho, ya Allah, kaki saya kiri tidak apa-apa, tidak ada. Yang penting masih ada tangan, kaki kanan masih bisa berjalan. Itu orang yang taraf imannya sudah luar biasa. Raditu billah wa bil islami dina. Saya senang, ya Allah, Islam sebagai agamaku, ya. Dan saya senang, ya Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Dan saya akan berusaha, ya Allah, menjadi pribadi yang seperti Nabi Muhammad. Maka hadirin sekalian, kalau kita seperti itu, insya Allah kita termasuk orang yang tadi di akhirat dipanggil salamun qaulan mir rabbir rahim.
Nah, kalau seandainya kita ini termasuk orang-orang wamtazul itu orang-orang yang belum diampuni dosanya, ketika dia meninggal dunia, itu dia bisa diselamatkan, Pak. Ya. Kalau seandainya kita punya keluarga, dia termasuk orang wamtazul, dosanya lebih banyak daripada pahalanya, itu masih bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, kita kirimkan doa, yang kita niatkan sedekah. Macam Pak Budi, siapa Pak Budi, Pak ya? Pak Budi kalau punya niat, ya Allah saya niat sedekah, saya niatkan buat ayah saya, supaya ayah tadi dapat kiriman pahala jariah. Gitu. Ya, jadi itu pahala jariah itu kalau terus mengalir itu yang bisa menghapus dosa-dosa tadi. Maka mari kita betul-betul mencari amal jariah, ya tadi usahakan jangan kita mati dulu sebelum ada sumber pahala yang terus mengalir tidak pernah berhenti. Insyaallah seperti itu Pak ya, sedikit yang saya sampaikan ini. Sekali lagi saya tidak menggurui, tidak merasa paling pintar, tapi kita sama-sama belajar. Apalagi saya juga masih banyak belajar.